Halo teman-teman, jadi di pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi oksidasi. Jadi bagian pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian dari reaksi oksidasi. Apa sih reaksi oksidasi itu? Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi kimia yang melibatkan gabungan reaksi reduksi atau juga disebut dengan penurunan bilangan oksidasi, dan oksidasi sendiri disebut dengan kenaikan bilangan oksidasi. Dalam reaksi ini terjadi transfer elektron antara zat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep redoks terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Pada bagian ini, oksidasi sendiri diartikan sebagai penambahan oksigen ke suatu zat, sedangkan reduksi adalah pelepasan oksigen dari suatu zat. Sebagai contoh dari reaksi ini yaitu reaksi pembakaran dari logam magnesium, di mana reaksinya yaitu 2Mg dalam bentuk padat tambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2MgO dalam bentuk padat. Magnesium atau Mg teroksidasi karena berikatan dengan oksigen membentuk magnesium oksida atau MgO. Jadi contohnya teman-teman nanti bisa lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Jadi pada bagian ini oksidasi diartikan sebagai pelepasan elektron, sementara reduksi diartikan sebagai penerimaan elektron. Jadi sebagai contoh pada reaksi ini yaitu reaksi antara natrium Na dan klorin Cl2. Dengan bunyi reaksinya yaitu 2Na dalam bentuk padat tambah Cl2 dalam bentuk gas menghasilkan 2NaCl dalam bentuk padat. Natrium kehilangan 1 elektron atau teroksidasi menjadi ion Na+, sedangkan klorin menerima 1 elektron dan terreduksi menjadi ion Cl-. Jadi teman-teman bisa perhatikan gambar yang sudah saya tampilkan. Di situ sudah ada dengan penjelasannya. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep redoks berdasarkan perubahan atau kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi pada bagian ini oksidasi sendiri ditandai dengan peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Jadi sebagai contoh pada bagian ini yaitu reaksi antara natrium atau Na dan klorin Cl2. Bilangan oksidasi natrium meningkat dari 0 menjadi +1 disebut dengan oksidasi, sedangkan bilangan oksidasi klorin menurun dari 0 menjadi -1 disebut dengan reduksi. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang sudah saya tampilkan pada slide yang ada. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan, kita lanjut pada materi yang berikut yaitu aplikasi reaksi redoks atau penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita lihat pada bagian pernapasan. Pernapasan seluler adalah proses redoks di mana glukosa teroksidasi untuk menghasilkan energi dengan oksigen sebagai oksidator. Kemudian yang kedua, fotosintesis, yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan dengan reaksi redoks yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan bantuan energi matahari. Yang ketiga, korosi, yaitu seperti korosi logam atau perkaratan pada besi, adalah contoh reaksi redoks di mana logam teroksidasi oleh oksigen di udara. Kemudian yang keempat, baterai, yang memanfaatkan reaksi redoks untuk menghasilkan arus listrik. Yang kelima, pembuatan logam. Ekstraksi logam dari bijinya sering melibatkan reaksi redoks, misalnya reduksi biji besi dengan karbon dalam tanur tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu pemutihan. Pada pakaian menggunakan senyawa pemutih berbasis oksigen yang mengoksidasi zat warna. Oke teman-teman, jadi di sini juga saya menampilkan fenomena tentang
reaksi redoks yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di samping yang sudah saya tampilkan. Pernahkah teman-teman melihat besi yang terdapat bintik-bintik merah seperti gambar di samping? Mengapa besi jika dibiarkan tanpa perlindungan lama-kelamaan akan berkarat? Adakah hubungan antara berkaratnya besi dengan konsep reaksi redoks? Jadi teman-teman coba perhatikan video pembelajaran berikut ini. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi. Karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan, reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia, yaitu redoks, ketika bereaksi dengan oksigen dan air, sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengamati video pembelajaran tadi, ternyata perkaratan pada besi terjadi karena adanya keterlibatan oksigen. Ketika oksigen bereaksi dengan permukaan besi, maka akan terjadi reaksi antara logam besi dengan oksigen dari udara atau air. Adapun reaksinya sebagai berikut. 4Fe dalam bentuk padat tambah 3O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2Fe2O3 dalam bentuk padat yang disebut dengan oksidasi. Kemudian Fe2O3 dalam bentuk padat tambah 3H2 dalam bentuk gas menghasilkan 2Fe dalam bentuk padat tambah 3H2O dalam bentuk gas yang disebut dengan reduksi. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengamati video tadi, ada pun pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, mengecat permukaan zen agar tidak kontak langsung dengan air atau udara. Kemudian melapisi dengan plastik, oli atau pelapis khusus. Dan yang terakhir, gunakan glavinasi atau melapisi logam lain dengan zen. Oke teman-teman, sekian saja video singkat dari saya tentang materi reaksi oksidasi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.